kesempatan hari ini dalam materi pengelolaan kepegawaian P3K, kami akan memaparkan kinerja dan penghargaan. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Baik, baik. Kami lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di dalamnya tadi terdapat adalah pengelolaan kinerja dan penghargaan bagi P3K. Baik Bapak Ibu, pengelolaan kinerja P3K didasarkan pada pengelolaan kinerja pengelolaan kinerja sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022, yaitu terdiri dari 4 indikator penting atau pilar dalam pengelolaan kinerja, yaitu diantaranya adalah perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan pemantauan dan pembinaan, penilaian kinerja, kemudian tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Perencanaan kinerja ini, Bapak Ibu, yang diklarifikasi setiap tahun oleh atasan langsung disusun di awal tahun. Pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pada pegawai P3K, klarifikasi ekspektasi ini harus termuat di dalam masa perjanjian kerja atau di SK Perjanjian Kerja pegawai tersebut. Nah, ini menjadi dasar sebagai target kinerja pegawai P3K. Kemudian pada pelaksanaannya, pemantauan dan pembinaan, ini adalah merupakan pendokumentasiannya, di mana hasil daripada pelaksanaan kinerja tersebut harus kita dokumentasikan sebagai eviden hasil daripada pencapaian target yang nantinya akan diberikan umpan balik oleh pimpinan dan diberikan feedback terhadap pengembangan kinerja pegawai P3K tersebut. Selanjutnya, berdasarkan nilai kinerja tersebut, pembinaannya akan dievaluasi setiap tahunnya bagi seluruh P3K. Dan berdasarkan hasil penilaian ini akan ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam hari ini bisa didelegasikan langsung oleh atasannya, di mana bisa sampai pemberian penghargaan maupun sanksi, Bapak Ibu. Nanti kita akan bicara apa sih manfaat kinerja ini bagi P3K. Apakah P3K ini wajib untuk menyusun kinerja? Jawabannya memang sangat wajib. Nah, pengelolaan kinerja yang terdiri dari 4 indikator ini akan semua termuat dan dilakukan oleh setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai P3K dilaksanakan pada aplikasi kinerja BKM. Jadi seluruhnya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut dilaksanakan pada aplikasi e-kinerja BKM. Sehingga ada kewajiban bagi pegawai P3K untuk mengisi kinerja pada aplikasi kinerja BKM. Bapak Ibu sekalian, pegawai P3K, indikator yang termuat di dalam aplikasi kinerja atau SKP P3K sama dengan SKP PNS, di mana di situ termuat hasil kerja yang diharapkan. Hasil kerja yang diharapkan ini merupakan output layanan apa yang menjadi target dan siapa yang melaksanakannya. Ini merupakan cascading daripada rencana hasil kerja atasan yang diturunkan menjadi kinerja pegawai P3K. Di samping itu juga sudah berpindah. P3K, izin Bapak Ibu, sudah
Baik, Bapak Ibu, mohon maaf terjadi gangguan jaringan. Sudah nampak ya slide yang kedua. Sudah Di ini. samping hasil kerja tersebut, P3K juga memiliki dukungan sumber daya. Dukungan sumber daya ini dituangkan Bapak Ibu, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu? Apakah bisa dari sumber daya secara personal atau sumber daya manusia, kemudian sumber daya anggaran maupun sumber daya peralatan. Misalnya ya Bapak Ibu, kami membutuhkan tambahan pegawai P3K lagi dalam tim dalam suatu unit kerja. Atau kami membutuhkan peralatan seperti laptop, kami membutuhkan perangkat kerja seperti alat-alat lain yang digunakan, alat-alat pembelajaran mungkin ya kalau untuk P3K dengan jabatan teknis guru. Nah, ini dukungan sumber daya ini termuat di dalam RHK Bapak Ibu yang dikelola di dalam aplikasi e-kinerja. Kemudian juga ada konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensinya ini apa? Apabila Bapak Ibu ini mencapai target kinerjanya, maka konsekuensinya seperti apa? Apakah diberikan penghargaan atau seperti apa? Atau apabila kinerja Bapak Ibu tidak tercapai, maka Bapak Ibu apakah bersedia menerima sanksi daripada tidak tercapainya capaian kinerja tersebut? Nah, ini menjadi indikator dalam penyusunan kinerja setiap pegawai P3K. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu untuk indikatornya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk indikator yang ada di dalam RHK ini ada sebaiknya melakukan apa, terus targetnya seperti apa. Targetnya seperti apa itu harus termuat di dalam aplikasi e-kinerja. Kemudian, di samping rencana hasil kerja tersebut, ada juga perilaku kerja, Bapak Ibu. Perilaku kerja ini harus menjadi budaya kerja daripada setiap P3K yang menjadi pedoman berakhlak, ya, core values berakhlak, di mana ada indikator berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, indikator-indikator ini semua menjadi pedoman bagi Bapak Ibu P3K, pegawai P3K dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah, melaksanakan pekerjaan, ataupun perilaku-perilaku kita seseharinya sesuai dengan alma mater atau atribut P3K yang kita emban ya Bapak Ibu. Berorientasi pelayanan di sini, Bapak Ibu harus memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Ini diukur dari mana Bapak Ibu? Diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bapak Ibu sekalian, terutama bagi P3K P3K teknis yang di garda depan melayani masyarakat seperti guru, seperti nakes. Nah, ini harus memiliki core values berorientasi pelayanan dari berakhlak ramah, cekatan, solutif. Ini menjadi indikator kinerja yang dinilai oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian akuntabel Bapak Ibu. Akuntabel ini sudah jelas ya Bapak Ibu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin. Serta kompeten. Kompeten ini Bapak Ibu P3K ini wajib juga mengembangkan kompetensi Bapak Ibu dengan belajar mandiri, dengan peningkatan pendidikan tadi sudah disampaikan bahwa ada pencantuman gelar bagi pegawai P3K. Sehingga Bapak Ibu pegawai P3K yang saat ini duduk boleh melakukan pengembangan kompetensinya dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Kemudian harmonis, Bapak Ibu, harmonis ini di dalam internal organisasi Bapak Ibu sendiri untuk selalu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Serta loyal, Bapak Ibu di sini yang kita tekankan mungkin di sini yang terhadap loyalitas ini Bapak Ibu terhadap NKRI ya Bapak Ibu berbeda ketika Bapak Ibu kemarin masih belum diangkat sebagai pegawai ASN, Bapak Ibu mungkin masih bisa memberikan dukungan-dukungan, tetapi ketika Bapak Ibu sudah menjadi pegawai ASN, berarti Bapak Ibu wajib memegang teguh ideologi Pancasila
kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan ya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu harus bijak-bijak menggunakan media sosial Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu memiliki media sosial, mohon untuk tidak mengunggah konten-konten yang mencemarkan atau tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, kemudian tidak menjaga nama baik ASN, pimpinan atau instansi, serta menjaga nama baik jabatan. Sehingga ketika kita sudah menjadi pegawai ASN, baik itu P3K, kita wajib untuk memberikan konten edukasi dan yang bermanfaat ya Bapak Ibu. Jangan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian untuk core value beradaptif, ini Bapak Ibu harus bisa proaktif dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman saat ini, terutama zaman teknologi informasi, serta kolaboratif. Bapak Ibu, kolaboratif ini Bapak Ibu harus memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bekerja sama. Nah, Bapak Ibu, ini adalah mengapa P3K wajib menyusun kinerja? Karena P3K dapat melakukan pengembangan kompetensi. Jika Bapak Ibu tidak mengisi atau menyusun kinerjanya, maka Bapak Ibu tidak bisa diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan kompetensi. Kemudian sebagai pemberian tunjangan ya Bapak Ibu, ini apabila instansi sudah menerapkan tunjangan kinerjanya. Ini sebagai dasar pemberian tunjangan. Kemudian menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kinerja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak mengisi kinerja P3K, maka ini sebagai dasar apakah masa kerja atau perjanjian kerja Bapak Ibu ini diperpanjang atau tidak. Kemudian untuk kenaikan gaji berkala maupun kenaikan gaji istimewa. Nah, ini yang mendorong mengapa setiap P3K wajib menyusun kinerja pada aplikasi e-kinerja. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berbicara terkait penggajian P3K Bapak Ibu ya. Penggajian P3K sesuai dengan PP 98, P3K digaji sesuai dengan jabatannya dan masa kerja golongan ini yang disesuaikan ketika Bapak Ibu diangkat menjadi P3K. Nah, gaji dan tunjangan P3K itu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja Bapak Ibu. Ini adalah penggajian daripada P3K. Kemudian P3K juga diberikan kenaikan gaji berkala Bapak Ibu. Nah, ini ada dua perbedaan kenaikan gaji berkala bagi P3K. Yang pertama untuk P3K golongan 5. Nanti silakan Bapak Ibu dicek masing-masing saya ini masuk P3K golongan berapa. Kalau saya golongan 5, maka setelah 1 tahun saya bisa diberikan kenaikan gaji berkala dengan catatan bahwa penilaian kinerja Bapak Ibu dalam 1 tahun bernilai baik. Kemudian untuk P3K, golongan 9 dan seterusnya, masa perjanjian kinerja lebih dari 2 tahun, setelah 2 tahun bisa diberikan kenaikan gaji berkala. Dengan catatan apa Bapak Ibu? Dengan catatan bahwa kinerja selama 2 tahun bernilai baik ya, bernilai baik sehingga ini menjadi kewajiban bagi P3K untuk mengisi kinerjanya. Apabila tidak ada nilai kinerjanya baik 2 tahun maupun 1 tahun, maka tidak bisa diberikan kenaikan gaji berkala. Kemudian ada yang istimewa Bapak Ibu, yaitu adalah kenaikan gaji istimewa, di mana apabila pegawai P3K tersebut mendapatkan kinerja tahunan sangat baik selama 2 tahun berturut-turut dan ditetapkan sebagai pegawai teladan, maka dia diberikan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa itu apa dan bagaimana? Kenaikan gaji istimewa itu kenaikan gaji berkala Bapak Ibu bisa dimajukan 1 periode lebih awal daripada jadwal periode kenaikan gaji berkala yang sebelumnya ditetapkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu
Jadwal kenaikan gaji berkalanya itu di 1 Januari 2027. Namun Bapak Ibu mendapatkan nilai SKP sangat baik 2 tahun terakhir kemarin, maka Bapak Ibu bisa kenaikan gaji berkalanya itu di 1 Januari 2026. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah hak yang diberikan oleh P3K adalah cuti. Cuti bagi P3K, yaitu cuti adalah keadaan yang tidak masuk kerja yang diizinkan ya Bapak Ibu. Untuk P3K terdiri dari 4 cuti yang diberikan, diantaranya adalah cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Kita bahas Bapak Ibu terkait cuti tahunan ini. Adapun persyaratannya adalah telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus, kemudian lama cuti 12 hari kerja, dapat diberikan 1 hari ketika Bapak Ibu ingin mengajukan cuti tahunan 1 hari itu diizinkan. Kemudian untuk P3K yang masa perjanjian kerjanya itu di atas 2 tahun, apabila 1 tahun cuti itu tidak dipergunakan, dapat ditangguhkan ke tahun berikutnya dengan jumlah 18 hari. Jadi misalnya Bapak Ibu ini tahun 2025, Bapak Ibu memiliki cuti 12 hari namun tidak dipergunakan, Bapak Ibu bisa gunakan di tahun 2026 sejumlah 18 hari kerja. Untuk P3K yang 3 tahun bisa digunakan 2 tahunnya lagi ketika tahun ketiga menjadi 24 hari kerja. Dan untuk cuti di daerah yang sulit perhubungannya ditambah 6 hari kalender. Bapak Ibu, cuti tahunan ini dikecualikan bagi Bapak Ibu yang suami, istri, anak, atau mertua sakit keras atau meninggal dunia. Dan karena suami dan istri ini sakit keras, Bapak Ibu harus mengurus hak-haknya, kemudian melangsungkan perkawinan pertama. Nah, ini bisa dikecualikan dari telah bekerja selama 1 tahun. Jadi misalnya Bapak Ibu ini belum 1 tahun diangkat sebagai P3K, tetapi mohon maaf Bapak Ibu ini tidak hanya sebagai sampel. Bapak Ibu mertuanya meninggal, Bapak Ibu boleh mengambil cuti tahunan paling lama 6 hari kerja. Atau mungkin belum 1 tahun dalam masa kerja, Bapak Ibu akan melangsungkan pernikahan, maka bisa mengambil cuti tahunan selama 6 hari. Nah, cuti tahunan 6 hari ini nanti akan memotong 12 cuti tahunan yang menjadi hak dan kewajiban Bapak Ibu. Sayangnya, untuk jabatan guru dan dosen, Bapak Ibu, mohon maaf, untuk jabatan guru dan dosen tidak diberikan cuti tahunan karena guru dan dosen ini mengikuti kalender libur pendidikan. Kemudian Bapak Ibu untuk cuti sakit juga diizinkan bagi P3K 1 hari, 14 hari, dan 1 bulan. Ini wajib melampirkan surat dari dokter. Untuk sakitnya ya, di antara 14 hari hingga 1 bulan, ini wajib dari dokter pemerintah. Dokter pemerintah ini apa? Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian untuk P3K wanita yang mungkin gugur kandungan diberikan cuti sakit sebanyak 1,5 bulan. Dan untuk P3K Bapak Ibu yang lebih dari 1 bulan, ini misalnya mengalami kecelakaan kerja apabila Bapak Ibu P3K kemudian Bapak Ibu melaksanakan tugas, terus karena tugas tersebut Bapak Ibu mengalami cedera, sakit, maka Bapak Ibu bisa diberikan lebih dari 1 bulan. Ini untuk cuti sakit P3K. Kemudian cuti melahirkan bagi P3K Bapak Ibu. Nah, bagi pegawai wanita ya, kalau pegawai pria tidak cuti melahirkan ya ini. Pegawai P3K wanita yang melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga diberikan cuti melahirkan selama 3 bulan. Anak pertama dihitung dari mana? Anak pertama dihitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai P3K. Jadi misalnya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu ibu-ibu ini diangkat sebagai pegawai P3K sudah memiliki 2 anak. Kemudian akan melahirkan anak ketiga. Namun ketika anak ketiga ini sudah diangkat sebagai P3K, itu dihitung sebagai anak pertama
dengan status P3K sehingga masih bisa menambah 3 lagi. Jadi bisa menjadi 5 anak untuk cuti melahirkan. Silakan bagi ibu-ibu pegawai P3K. Kemudian untuk cuti bersama Bapak Ibu kita ketahui ini mengikuti aturan pemerintah ya Bapak Ibu, biasa di libur Lebaran, kemudian di libur Natal biasanya atau libur-libur hari raya besar ini ada cuti bersama ini diikuti oleh P3K. Namun ketika P3K tersebut tidak bisa mengambil cuti bersama, mungkin ini untuk tenaga-tenaga kesehatan yang harus berjaga di rumah sakit pada saat pelaksanaan cuti bersama ini bisa ditangguhkan Bapak Ibu, disimpan haknya ditambah menjadi cuti tahunan. Jadi misalnya Bapak Ibu seorang dokter atau seorang nakes pada puskesmas, kemudian ada cuti bersama 4 hari. Namun Bapak Ibu pada saat cuti bersama 4 hari tersebut, Bapak Ibu tidak mengambil cuti karena harus berjaga di rumah sakit atau puskesmas. Kemudian 4 hari tersebut bisa ditambahkan menjadi cuti tahunan Bapak Ibu. Nah, cuti tambahan ini tidak bisa dihitung untuk tahun berikutnya, kecuali pada saat cuti bersama ini di akhir tahun. Jadi khusus di Desember, Bapak Ibu, apabila ada cuti bersama, namun Bapak Ibu tidak mengambilnya, ini boleh diambil, khusus di akhir tahun. Nah, ini adalah ketentuan cuti Bapak Ibu yang harus kita ketahui, bahwa ketika P3K melaksanakan cuti, wajib dipanggil apabila ada kepentingan dinas mendesak, kemudian apabila cuti yang dipanggil tadi belum selesai, itu tetap menjadi hak Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengambil cuti selama 10 hari, namun baru 7 hari Bapak Ibu melaksanakan, Bapak Ibu setelah dipanggil, sehingga sisa 3 harinya tetap menjadi hak cuti Bapak Ibu. Kemudian, cuti yang dilaksanakan di luar negeri ini menjadi hak dari pejabat pembina kepegawaian. Ini harus mendapat izin dari PPK. Kemudian P3K tetap mendapatkan penghasilan ketika melaksanakan cuti. Dan pada saat mendesak, cuti dapat diberikan oleh atasan langsung sebagai izin sementara dalam proses pengajuan cuti. Nah, ini adalah prosedur Bapak Ibu, prosedur pengajuan cuti. PPK mengajukan ke atasan langsungnya, kemudian atasan langsung memberikan rekomendasi kepada pejabat berwenang. Kemudian pejabat berwenang menetapkan keputusan pemberian cuti. Jadi menetapkan keputusan ini Bapak Ibu bisa menerima permohonan cuti daripada pegawai atau bisa menolaknya. Kemudian apabila telah tersedia persetujuan cutinya, maka P3K boleh melaksanakan cuti. Namun apabila cutinya belum disetujui, mohon untuk tidak melaksanakan cuti terlebih dahulu karena nanti bisa terkena hukuman disiplin. Yang terakhir, Bapak Ibu, adalah pengembangan kompetensi bagi P3K. Pada setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk ikut dalam pengembangan kompetensi, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Ini untuk menambah wawasan dan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Nah, kewajiban bagi P3K ini untuk melaksanakan pengembangan kompetensi dalam 1 tahun ini adalah 24 JP atau 24 jam pelajaran. Bapak Ibu, ini wajib ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti Zoom saat ini nanti akan tersedia sertifikat. Sertifikat terdiri dari 3 JP, Bapak Ibu. 3 jam pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengurangi jumlah JP-nya, tinggal 21 lagi yang harus dipenuhi. Nah, pelaporan pengembangan kompetensi ini juga dilakukan secara mandiri oleh P3K. Melalui apa? Melalui aplikasi MySN. Nanti akan diinput di MySN, akun MySN Bapak Ibu sekalian, melalui riwayat sertifikasi Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilakukan secara mandiri. Nah, pengembangan kompetensi ini menjadi kewajiban juga di samping sebagai pemenuhan daripada pengembangan kompetensi Bapak Ibu juga merupakan sebagai indeks profesionalitas P3K Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian terkait dengan kinerja dan penghargaan P3K. Selanjutnya Mbak Nadia bisa dibantu untuk tutorial bagaimana Bapak Ibu sekalian P3K untuk mengunggah sertifikat
pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu miliki ke dalam aplikasi My ASN-nya. Sehingga apabila nanti dalam Zoom ini, webinar ini Bapak Ibu telah memiliki sertifikat, Bapak Ibu dapat melakukan secara mandiri pada akun My ASN Bapak Ibu sekalian. Silakan Mbak Nadia. Halo Sobat BKN, kalian punya sertifikat tapi bingung mau digunakan dan disimpan untuk apa? Mending upload sertifikatmu di My ASN untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN-mu. Yuk ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, buka My ASN dan login menggunakan email, password, dan kode OTP-mu. Lalu, klik layanan individu, kemudian pilih My ASN. Jika tampilan layar sudah seperti ini, scroll ke bawah dan klik Lihat Semua. Pastikan unit verifikasi sudah sesuai dengan unit kerjamu. Kemudian, kamu bisa pilih riwayat sertifikasi, lalu tambah baru, pilih jenis sertifikasi, kemudian masukkan data terkait jenis sertifikasi yang kita pilih. Setelah itu, lanjut untuk mengupload dokumen atau sertifikat yang kita punya. Periksa kembali data yang telah kita input sebelum mengirimkan data. Jangan lupa untuk klik kolom centang ya. Selamat, data kamu sudah diinput. Nah, sekarang udah tahu kan langkah-langkah pemutahiran data secara mandiri dengan mengupload sertifikat di My ASN. Sobat BKN bisa langsung dicoba. Semoga membantu ya. Baik, terima kasih Mbak Valen. Waktu kami kembalikan.